Scene diawali dengan pria yang bernama Montai. Setiap harinya dia bekerja sebagai tukang bengkel di tempat sahabatnya yang bernama Willy. Ia berharap suatu saat nanti ia bisa memiliki bengkelnya sendiri. Maka dari itu, setiap bulannya Montai menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung pada bos sekaligus sahabatnya itu untuk membeli bengkelnya sendiri. Sebagai seorang ayah, dia mempunyai impian besar terhadap anak-anaknya. Setiap hari dia selalu mampir ke rumah mertuanya untuk menjenguk ketiga anak-anaknya ini. Ternyata Montai adalah seorang duda dengan 3 orang anak istrinya yang bernama Jenny. Sengaja meninggalkan Montai karena dia tak mau lagi hidup miskin dan lebih memilih menjadi istri seorang gangster sekaligus pengedar narkoba terbesar di wilayahnya. Maka dari itu, ibunya tidak pernah mengizinkan Jenny untuk membawa ketiga anaknya. Sang nenek yang khawatir dengan cucunya meminta Monte untuk segera pergi ke pengadilan, mengambil hak asuh atas ketiga anaknya. Neneknya mengatakan kalau dia tidak akan bisa lagi merawat ketiga cucunya itu, karena dia mengidap penyakit kanker paru-paru stadium akhir. Dan beberapa hari setelah itu, sang ibu mertua pun pergi untuk selamanya. Selesai pemakaman, tiba-tiba Jenny datang dan langsung marah ke Montai. Dia pun menghinanya dengan mengatakan kalau Montai yang miskin ini tidak akan bisa menghidupi ketiga anaknya. Oleh sebab itu, Zaini memaksa Montai untuk menyerahkan ketiga anaknya. Namun sesuai janji Montai pada ibu mertuanya. Kemudian Montai mengajak ketiga anaknya untuk tinggal bersama dengannya di sebuah kontrakan yang sempit dan hanya ada satu kamar dan kasur saja. Setelah ketiga anaknya mulai tertidur lelap, Montai memandang anak-anaknya dengan penuh kasih sayang untuk menghidupi ketiga anaknya. Akhirnya Montai mencari kerja sampingan sebagai sopir seorang pengacara yang bernama Julia Nicole. Alhasil di hari pertama ia bekerja, ia langsung mendapat teguran dari bosnya itu. Karena pada dasarnya Julia ini merupakan wanita independen, cerewet, dan sedikit sombong. Di pengadilan tak sengaja mau bertemu dengan Jenny beserta suaminya yang seorang bandar narkoba yang tengah menghadiri sidang atas kasusnya. Ini kembali menghina Monte yang bekerja sebagai seorang sopir. Bahkan ia melakukan hal itu di tempat umum, si romantis manis. Tak lama kemudian, Julia keluar dari pengadilan. Di sana Julia sengaja mengajak kedua sahabatnya untuk satu mobil bersamanya. Dari obrolan ketiga sahabat itu, Montai mengetahui bahwa Julia mengalami masalah terhadap pasangan hidup. Bahkan sampai saat ini Julia belum menikah karena dia tidak ingin disakiti lagi oleh mantan-mantannya dulu. Namun kedua sahabatnya terus memaksa Julia untuk ikut kencan buta bersama beberapa pria aneh. Sepulang Julia dari kencan buta, Julia langsung menelpon sahabatnya dan langsung bilang kalau ia udah nggak mau lagi menjalankan kencan buta yang mereka siapkan. Di saat emosi Julia memuncak, tiba-tiba tetangga Montai menelpon dan mengatakan kalau anaknya mengalami kecelakaan. Seketika, Mal Tilang memutar balik mobilnya tanpa menghiraukan ocehan Julia. Sesampainya di rumah sakit, Julia yang kesal memutuskan akan menyeret Montai dan langsung memecatnya. Namun saat di dalam rumah sakit, ia hanya bisa terdiam saat melihat ekspresi Montai yang sangat khawatir pada anak-anaknya. Ditambah lagi sang dokter mengatakan bahwa anaknya bisa aja tewas jika tidak segera dibawa ke rumah sakit.
Montai terpaksa meninggalkan ketiga anaknya di rumah sakit sendirian karena dia harus bekerja. Saat dalam perjalanan pulang, Julia yang merasa bersalah akhirnya meminta maaf atas sikapnya. Namun karena emosi Montai, memilih untuk diam. Sementara itu ketiga gadis mungil yang tinggal di kediaman Jenny diperlakukan dengan sangat kasar oleh ibunya sendiri. Bahkan sang ibu memaksa anak pertamanya untuk menjual narkoba kepada teman-teman sekolahnya. Hingga suatu hari saat Montai tengah bekerja, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari kepala sekolah. Anak pertamanya ternyata anaknya Sisi. Ketahuan gurunya saat dia mencoba menjual narkoba itu. Sang ayah yang mengetahui itu langsung marah pada Sisi. Namun ternyata Sisi melakukan semua itu semata-mata untuk melindungi ayahnya. Karena kalau Sisi tidak melakukannya, sang ibu mengancam akan menyuruh anak buahnya untuk membunuh ayah tercintanya itu. Dan saat Jenny datang tiba-tiba, kita tidak masuk dari kejadian itu, membuat Montai semakin terpukul atas apa yang dialami oleh anak-anaknya. Dan oleh karena itu, akhirnya Montai memberanikan diri meminta pertolongan pada Julia untuk menjadi pengacaranya. Namun karena Julia bekerja di perusahaan besar, jadi dia meminta Vanessa sangat mahal. Bahkan Julia mengira Montai hanya memanfaatkan masalah anaknya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena sakit hati dengan perkataannya, Montai pun langsung bergegas pergi dari sana. Singkat cerita, hari persidangan tiba. Walaupun tidak mampu menjawab pengacara, Montai tetap menghadiri persidangan itu dan berusaha keras melawan pengacara terhebat yang disewa oleh mantan istrinya, Julia. Julia yang tak sengaja melihat usaha Montai dalam mempertahankan anaknya, berpikir bahwa Montai benar-benar peduli dengan ketiga anaknya, dan oleh sebab itu Julia pun memutuskan untuk membantu Montai dengan menjadi pengacaranya. Saking senangnya karena mendapat harapan dari Julia, Montai pun memeluk Julie sambil mengucapkan rasa terima kasih. Sementara di tempat lain, para warga sedang mengadakan unjuk rasa pada wali kota karena sampai saat ini si wali kota tidak bisa berbuat apa-apa terkait pengedaran narkoba yang dilakukan oleh suami Jenny. Dari sini kita mengetahui fakta kalau ternyata suami Jenny sudah berulang kali keluar masuk penjara terkait kasus pengedaran narkoba. Tapi dia selalu terselamatkan karena dia selalu menyogok para petinggi termasuk para polisi. Karena sudah tidak tahan dengan sikap mereka, akhirnya Willy, sahabatnya Montai, mengingatkan warga untuk berani menjadi saksi kejahatan mereka demi menyelamatkan kota mereka. Hari-hari berikutnya, Julia dan Montai sibuk menyiapkan berkas-berkas yang akan dibutuhkan dalam persidangan. Hingga suatu hari Montai mengetahui bahwa hari itu adalah hari ulang tahun Julia. Ia berniat membawa Julia ke sebuah tempat nongkrongnya. Sebagai hadiah ulang tahunnya, tentu saja hal ini membuat Julia baper. Karena beberapa tahun terakhir, dia tidak pernah merayakan ulang tahunnya. Keesokan harinya saat Julia menceritakan harinya bersama Montai, sahabatnya tidak setuju dengan kedekatan mereka. Mengingat Montai hanyalah seorang sopir dan tukang bengkel yang sangat tidak cocok dengan wanita karir seperti Julia. Namun rupanya Julia tidak begitu menghiraukan sahabat-sahabatnya itu dan malah memikir untuk berkenalan dengan anak-anak Montai. Tidak butuh waktu lama, Julia pun bisa akrab dengan anak-anaknya Montai. Hingga pada suatu hari saat mereka tengah holiday ke Swords, Julia nggak sengaja bertemu dengan salah satu sahabatnya yang mengungkapkan rasa malu saat melihat Julia jalan bersama tukang bengkel. Montai yang merasa direndahkan akhirnya memilih untuk menghabiskan waktu 2 jamnya untuk bersama anak-anaknya.
Tidak ingin hubungannya hancur, akhirnya setelah mengantarkan ketiga anak-anaknya, dia menjelaskan alasan mengapa sahabatnya sangat protektif. Ini semua mereka lakukan karena mereka tidak mau Julia kembali disakiti, diselingkuhi, dan ditinggal saat hari pernikahan, seperti mantan pacarnya dulu. Beruntung Montai bisa menerima penjelasan Julia. Singkat cerita, hari persidangan kedua telah dilakukan, yang mana di sini Julia menemukan fakta kalau ternyata dulu Montai pernah dipenjara karena terlibat pemerkosaan terhadap perempuan di bawah umur. Dengan perasaan kesal, Julia pun langsung meninggalkan persidangan tanpa mau mendengarkan penjelasan. Padahal yang sebenarnya Montai tidak pernah melakukan pemerkosaan. Itu dulu dia hanya dijebak oleh si perempuan ini. Dan karena Montai adalah orang keturunan kulit hitam, maka tidak ada yang percaya dengan penjelasannya, yang akhirnya membuat dia mendekam di dalam penjara. Lagi-lagi harapan untuk menyelamatkan anaknya telah pupus. Saat dia sedang merenungi masalahnya yang bertubi-tubi, tiba-tiba ketiga anaknya mendatangi rumah Montai. Ternyata ketiga anaknya nekat kabur dari rumah ibunya karena Joe, suami Jenny, telah memukuli. Saking marahnya, Montai pun memutuskan untuk mendatangi Zaini bersama suaminya. Namun rupanya niatnya lebih dari sekedar mendatangi, karena saat itu juga selalu emosi yang sudah meledak-ledak. Membutakan logika Montai, dia langsung menghajar Joe hingga membuatnya gak sadarkan diri. Dan gak lama anak buah Joe datang dan langsung mengajar Montai. Sementara di tempat lain, Julia menemukan fakta jika penahan mohon di atas kasus pemerkosaannya hanyalah laporan palsu, alias jebakan saja. Keesokan paginya, Montai dan juga mantan istrinya dibawa ke sebuah pengadilan karena polisi menemukan barang bukti berupa narkoba yang disembunyikan ke dalam mobil Joe. Dan saat pengacara membela dengan mengatakan kalau tidak ada saksi, saat itu juga Willy, sahabatnya Monte, dan disusul warga yang lainnya mengajukan diri untuk menjadi saksi. Alhasil mereka pun dinyatakan bersalah. Sementara saat polisi ingin memenjarakan Montai karena tidak kriminalnya, tiba-tiba Julia datang untuk membela Montai. Di sana Julia sempat meminta maaf karena tidak memberikan Montai waktu untuk menjelaskan kasus pemerkosaannya. Saat hakim meminta saksi atas tindakan Montai, dengan sombongnya polisi katakan jika mereka semua adalah saksinya, namun ternyata well mintes. Akhirnya Montai bisa bebas dari tuduhan sekaligus berhasil mendapatkan hak asuh atas ketiga anaknya. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari DV Cinema.